Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia Pendidikan Kimia semester pertama Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin mempresentasikan sebuah materi yang sudah kita ringkas gitu. Dosen pengampu Bahasa Indonesia kita yaitu Ibu Sinta Puspitasari, SPD MPD, mendapatkan materi yaitu kutipan dan catatan kaki. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih kutipan itu apa dan catatan kaki itu apa? Mungkin kalau kata kutipan itu kita familiar ya, atau sering mendengar kutipan. Kalau catatan kaki mungkin ya bukan asing sih, belum ini ya, belum terlalu mengenal itu catatan kaki itu apa, kutipan. Kalau kutipan mah sering ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya sedikit deh kelompok orang yang pertama yang akan menjelaskan materi kutipan dan catatan kaki. Nanti materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama itu ada kutipan. Kutipan, menurut Bambang Haryanto, kutipan adalah sebuah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan itu disebut mengutip. Nah, misalnya teman-teman itu mengambil atau mendapatkan ide dari sumber A misalnya. Nah, terus kita ambil tuh idenya. Nah, proses tersebut dinamakan sebagai mengutip. Nah, kutipan adalah pengokohan argumentasi yang disebut sebagai karangan. Ada dua macam jenis kutipan diantaranya. Apa aja sih dua jenis kutipan itu? Yang pertama itu ada kutipan langsung dan yang kedua ada kutipan tidak langsung. Oke, di sini ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu apa sih kutipan langsung itu? Kenapa bisa dikatakan kutipan langsung? Kutipan langsung itu kutipan yang dikutip oleh seorang penulis secara literatur, huruf demi huruf, kata demi kata, atau kalimat demi kalimat, dan dimasukkan secara persis sama ke dalam teks yang kita tulis. Kutipan langsung terdapat dua kategori, yaitu kutipan langsung kurang dari 5 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 5 baris. Yang kedua itu ada kutipan tidak langsung nih. Di sebelahnya kutipan langsung itu suatu kutipan di mana kutipan tersebut seorang penulis mengutip sebuah pokok pikiran penulis lain, tetapi dimasukkan ke tulisannya sendiri dengan menggunakan bahasa sendiri yang mudah ditangkap dan dimengerti oleh pembaca. Misalnya nih, kita dapat pokok pikiran dari penulis lain, misalnya dari Fiersa Besari atau dari Boy Chandra. Nah, kita menggunakan bahasa sendiri yang mudah dipahami nih untuk menjelaskan kembali sebuah tulisan atau kutipan yang kita lihat dari penulis-penulis tersebut, tapi kita menjelaskannya dengan bahasa sendiri. Nah, itu dinamakan kutipan tidak langsung. Terus ada kutipan disertai catatan kaki. Yang pertama, kutipan adalah sebuah salinan kalimat ya, diingat-ingat ya. Kalau kutipan itu sebuah salinan kalimat, paragraf atau pendapat dari seorang pengarang. Kutipan ditulis dalam menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulis. Contohnya apa sih kalau kutipan disertai catatan kaki? Mungkin kakak-kakak tingkat kita pernah membuat kutipan disertai catatan kaki ya. Contohnya apa? Ketika kita nanti semester 8 kita akan membuat sebuah skripsi. Nah, itu skripsi itu salah satu kutipan yang disertai catatan kaki. Misalnya ketika S2 kita mengerjakan tesis, makalah ilmiah yang lebih dari 10 halaman. Itu merupakan kutipan disertai catatan kaki. Kemudian ada ini kutipan tanpa catatan kaki. Kalau yang tadi itu kutipan disertai catatan kaki, kalau yang sekarang kutipan tanpa catatan kaki. Apa sih bedanya? Kalau kutipan tanpa catatan kaki itu artikel dan makalah yang pendek, yang halamannya itu kurang dari 10. Wah, pendek banget ya berarti. Yang tidak menggunakan catatan kaki dapat menggunakan data pustaka dalam teks, misalnya pemikiran yang mendasari penulisan. Itu ada beberapa pemikiran yang mendasari penulisan demikian, antara lain misalnya artikel lazim yang dimuat dalam surat kabar atau majalah populer, ada ruang untuk menuliskan catatan kaki dan biografi terbatas, misalnya itu ya. Terus ada data pustaka. Mungkin nggak asing ya data pustaka itu apa sih? Data pustaka itu ini
Data pustaka dalam teks digunakan dalam menulis karangan pendek, misalnya artikel di surat kabar. Data pustaka ditempatkan pada awal ya, awas pada awal kutipan, yang dapat pula di akhir kutipan. Berarti ditempatkannya boleh di awal dan boleh di akhir. Kalau contoh penulisan data pustaka dalam teks pada awal kutipan itu, ini bisa dilihat saja teksnya ada di sini ya. Ini contoh penulisan data pustaka dalam teks ya. Terus ada contoh data pustaka pada akhir kutipan. Yang kedua, pada akhir kutipan, kecerdasan antar pribadi adalah kemampuan untuk memahami orang lain yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu-membahu dengan mereka. Sedangkan kecerdasan intrapribadi adalah kemampuan yang korelatif tetapi terarah ke dalam diri sendiri, yang teliti dan mengacu pada diri sendiri, serta kemampuan menggunakan model untuk menempuh kehidupan yang efektif. Selanjutnya, catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempuh pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dapat berupa rujukan bahan penulisan yang dijadikan sumber dan dapat pula berupa keterangan tambahan. Fungsi catatan kaki berupa referensi. Yang pertama, fungsi akademis, yaitu memberikan dukungan argumen atau pembuktian. Pembuktian kutipan naskah, memperluas makna informasi bahasa dalam naskah, penunjuk adanya bagian lain dalam naskah yang dapat ditelusuri kebenaran faktanya, menunjukkan objektivitas kualitas karangan, mempermudah penilaian sumber data, memudahkan pembedaan data pustaka dan keterangan tambahan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, memudahkan penyuntingan data pustaka, menunjukkan kualitas kecenderungan akademis penulisan. Yang kedua, fungsi etika atau moral, yaitu penghargaan dan pengakuan kepada penulis sumber informasi, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan etika dan kejujuran intelektual, bukan plagiat, dan menunjukkan kesatuan akademis pribadi penulisan. Yang ketiga, fungsi estetika. Pertama, mempertinggi nilai keindahan perwajahan halaman, membentuk format variasi tulisan, memberikan kesan dinamis supaya lebih menarik dan menyenangkan pembacanya. Kaki. A. Catatan kaki dan uraian yang digunakan dalam skripsi, tesis, disertai, buku atau karangan ilmiah formal lainnya. B. Catatan kaki pada akhir bab. C. Catatan kaki yang digunakan dalam karangan yang berbentuk artikel untuk surat kabar, jurnal, dan majalah.